Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi persiapan PTS untuk kelas 12 matematika wajib ya. Mulai dari kedudukan, jarak titik dan bidang sampai dengan jarak titik ke bidang. Oke. Kita bahas bersama mulai soal nomor 1. Saya nanti punya 7 soal ya untuk kita bahas bersama. Yang pertama adalah pada balok ya, PHRSTUVW, garis yang memotong garis SU adalah garis titik-titik. Kita lihat baloknya seperti ini. Kita tarik dulu dari titik S ke titik U nya. Oke, seperti ini teman-teman. Yang memotong kata kuncinya dengan garis SU ini. Apakah garis PH? Garis PH ini bersilangan ya, jadi bukan. Garis PT, PT juga bersilangan, jadi bukan. HR juga bersilangan, jadi bukan. HW, nah karena HW kita tarik dulu ya, mungkin garis dari H ke W atau W ke H seperti ini. Oke, ini terlihat berpotongan, maka jawabannya adalah HW. Juga kalau garis berpotongan itu bisa dibuat dalam satu bidang ya. Bisa dibuat dalam satu bidang, itu kalau berpotongan. Bidang yang terbentuk adalah bidang SHUV. Nah, jadi dia berpotongan. Jawabannya yang D. Kemudian apakah VW? VW jelas bersilangan ya, jadi bukan. Oke, itu soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Diketahui kubus ABCDEFGH jika titik K dan L itu berturut-turut merupakan titik tengah BC dan CD hubungan garis KL dan HF. Kita tulis dulu atau buat dulu garis KL-nya, di mana K itu di tengah-tengahnya BC dan L itu di tengah-tengahnya CD seperti ini. Kita tarik dari K ke L, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Hubungan antara KL dan HF, HF-nya juga kita buat garisnya. Hubungan antara garis dan garis ya, itu ada 3. Yang pertama adalah sejajar. Yang kedua itu adalah berpotongan. Yang ketiga itu adalah bersilangan, teman-teman. Ini hubungan antara garis dan garis. Bersilangan ini jelas tidak bisa ya, dia tidak ketemu, juga tidak bisa dibuat menjadi satu bidang, tidak bisa dibuat bidang. Kebalikannya berpotongan ya, berpotongan bisa dibuat bidang. Sejajar juga bisa dibuat bidang ya, tapi kita tahu garis sejajar seperti inilah teman-teman. Ini yang berpotongan, ini yang bersilangan, dia tidak ketemu gitu ya. Nah, kemudian opsi hubungan antara KL dan HF ya. Yang pertama adalah sejajar. Apakah HF sejajar dengan KL? HF itu sejajar dengan BD. BD dengan KL dia juga sejajar ya. Maka kemungkinan jawabannya yang sejajar. Apakah berpotongan? Jelas tidak. Apakah berimpit? Jelas tidak. Tegak lurus juga tidak. Bersilangan ya. Apakah bersilangan? KL dan HF meskipun sama-sama ya, sejajar dan bersilangan, itu dia tidak ketemu. Cuma bedanya sama-sama tidak ketemu, tapi kalau sejajar dia bisa dibuat jadi satu bidang, tapi kalau bersilangan dia tidak bisa. Sehingga jawaban yang bersilangan jelas bukan ya. Untuk KL dan HF ini kan bisa dibuat menjadi bidang HLKF ya, bisa dibuat bidangnya, sehingga jawabannya adalah yang sejajar seperti itu. Kita ke soal nomor 3. Pada balok ABCDEFGH diagonal sisi AH tegak lurus dengan garis apa? AH kita buat dulu diagonal sisinya seperti ini ya. Maaf jika gambarnya kurang bagus teman-teman, karena ini manual ya. AH apakah tegak lurus dengan HE? Tegak lurus ya, seperti ini dengan sudutnya 90 derajat. Bukan ya, karena HE 45 derajat. Apakah dengan CD? Jelas bukan. Apakah dengan AB? Nah, yang ini AB dia tegak lurus. Alasannya kenapa? Ya, karena AB
itu tegak lurus dengan bidang ADHE. Kalau ada garis tegak lurus dengan bidang, berarti garis ini tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang, semua garis yang ada di bidang ADHE. Ya, termasuk juga salah satu garisnya itu adalah AH. Ya, jadi kesimpulannya AB tegak lurus dengan AH. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. CG jelas bukan, BD juga jelas bukan. Kita ke soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Titik H terletak di tengah diagonal BG. Oke, kita buat dulu diagonal BG-nya. Titik H-nya di tengah-tengah. Bisa juga titik H dicari dari perpotongan CF dan BG ya teman-teman. Ini saya beri simbol H. Jarak antara A ke titik H. Oke, dari A kita tarik tegak lurus dengan titik H, teman-teman. Bukan tegak lurus ya, tapi kita mencari jaraknya saja. Berarti ya intinya langsung saja cari AQ itu berapa. Yang ditanya adalah AQ-nya berapa, karena jarak titik ke titik ya. Untuk jarak titik A ke Q kita perlu mencari yang tegak lurus atau mencari segitiga. Cari segitiga siku-siku untuk memudahkan. Cari segitiga siku-siku sehingga diperoleh segitiga siku-sikunya adalah segitiga ABG, teman-teman. Siku-sikunya di B. Kenapa? Karena AB tegak lurus dengan bidang BCGF. Bidang BCGF itu memuat BG. Maka kesimpulannya AB tegak lurus dengan BG, AB juga tegak lurus dengan BG. Ini saya beri alasan karena AB tegak lurus dengan BG, maka segitiganya adalah segitiga ABG. Nah, untuk mencari AQ, sehingga AQ kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan apa teman-teman? BG kuadrat. AB-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat ditambah BG. BG itu kan setengah dari BG, dimana kita tahu bahwa BG diagonal sisi, maka panjang BG 6 akar 2. Berarti kalau BG setengahnya menjadi 6 akar 2 per 2 ya, kuadrat seperti ini. Jadinya 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Ini jadinya 36 ditambah dengan 3 kali 2, 9 kali 2 ya, 18. Berarti jadinya adalah 54 ya teman-teman. Sehingga AQ itu adalah akar dari 54. Berarti berapa teman-teman? 9 kali 6 ya, atau 3 akar 6. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal nomor 5 teman-teman. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6. BG dan CF itu berpotongan di titik P. Kita buat dulu mungkin ya perpotongan antara BG dan CF-nya seperti ini. Nah, di sini misalkan titik P-nya karena perpotongan BG dan CF, maaf kalau gambarnya kurang jelas. Kemudian titik H itu pada AB sehingga AQ sama dengan QB. Berarti Q-nya di tengah-tengah juga ya. Atau AQ-nya 3, QB-nya juga 3. Jarak antara titik P ke CQ. Oke, kita buat dulu CQ-nya seperti ini. Ya. Karena yang ditanya adalah jarak dari P ke CQ, berarti kita lihat segitiga PQ teman-teman. Ini otomatis ya. Kalau yang ditanyakan P ke CQ berarti buat segitiga PCQ. Tinggal kita tarik dari Q ke P seperti ini ya. Nah, segitiga PCQ ini kita analisis teman-teman. Dia bentuknya segitiga apa? Apakah segitiga siku-siku, sama sisi, atau sama kaki?
Nah, untuk menganalisisnya, sekilas kan kita tidak tahu ya apakah bentuk segitiga ini. Kita gunakan pendekatan sisi-sisinya. Oke, sisi PC atau kita keluarkan dulu mungkin ya segitiga PCQ-nya kita keluarkan seperti ini. Ini misalkan P, ini misalkan Q, ini C. Nah, PC ini kan setengah dari diagonal sisi. Kalau sisinya 6, jadinya setengahnya diagonal sisi 3 akar 2 ya. Kemudian kita cari CQ-nya dulu. Untuk mencari CQ, ya kita pakai segitiga CQB, berarti CQ sama dengan BQ kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. BQ-nya 3, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, berarti 9 ditambah 36 sama dengan 45 ya, atau CQ sama dengan 3 akar 5. Kemudian kita cari untuk PQ-nya. Jadi CQ ini 3 akar 5. Kita cari PQ ya teman-teman. PQ mencarinya pakai segitiga PBQ. Intinya cari yang siku-siku. Siku-sikunya di B, berarti PQ kuadrat sama dengan BQ kuadrat ditambah BP kuadrat seperti ini. Sisi miringnya adalah PQ. Berarti BQ 3 kuadrat ditambah BP. BP itu kan sama dengan PC ya, karena setengah dari diagonal sisi, berarti 3 akar 2 kuadrat. Sehingga ini 9 ditambah 9 kali 2, 18 ya. 18 tambah 9 berarti 27. Sehingga PQ ya, ini sama dengan 3 akar 3. Ini 3 akar 3. Jelas yang lebih panjang adalah CQ ya. Kita lihat apakah ini segitiga siku-siku. Nah, kita perhatikan 3 akar 5 kalau kita kuadratkan apakah sama dengan 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat ya. 3 akar 5 kuadrat itu kan 45. 3 akar 3 kuadrat itu kan 27. 3 akar 2 kuadrat ya, itu kan 18 ya teman-teman. 45 sama dengan 27 tambah 18, ini juga 45. Jadi ini segitiga siku-siku. Nah, segitiga PCQ itu siku-siku. Karena yang ditanyakan adalah jarak P ke CQ, berarti tarik saja P tegak lurus dengan CQ. Entah titiknya di mana, yang penting dia tegak lurus. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita bisa langsung buat rumusnya ya. Caranya adalah cari dua pasang garis yang saling tegak lurus. Ini PX tegak lurus dengan CQ, kan kita buat ya, PX-nya tegak lurus dengan CQ memang sengaja. Kemudian ini tadi kan segitiga siku-siku, berarti PQ juga tegak lurus dengan PC ya, siku-sikunya di P. Dari sini kita bisa membuat rumus, yaitu PX kali dengan CQ itu sama dengan PQ kali dengan PC teman-teman. PX-nya kita cari ya. CQ-nya adalah berapa? 3 akar 5. Kemudian PQ-nya adalah 3 akar 3 kali PC, 3 akar 2. Kita coret 3-nya dulu juga boleh. Maka PX sama dengan berapa teman-teman? 3 akar 6 ya, per akar 5. Atau kalau kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5 sama dengan 3 per 5 akar berapa? 30 ya, 3 per 5 akar 30, jawabannya yang B. Oke. Kemudian soal nomor 6 teman-teman. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 5. Titik P pada perpanjangan CG sehingga CP sama dengan 2 kali CG. Berarti P-nya itu di perpanjangan CG ke atas arahnya ya, karena CP itu 2 kalinya CG. Misalkan di sini titik P. Ini berarti panjangnya sama. Yang ditanya jarak C ke BDP. Kita buat dulu bidang BDP-nya. Tarik garis dari B ke D seperti ini, dari D ke P juga kita tarik. Oke. Dari B ke P juga kita tarik ya teman-teman.
seperti ini ya. Meskipun ini manual tapi semoga cukup membantu ya, meskipun gambarnya kurang jelas. Intinya kita mencari jarak C ke BDP. Caranya gimana? Kalau seperti ini, andaikan kita berada di posisi C ya, nah, kita mencari yang tegak lurus, pasti kita menghadapnya ke arah BDP. Ini dia di tengah-tengah. Nah, pertama kita cari dulu titik tengahnya, misalkan O, tengah-tengah dari BD itu misalkan O, tarik dari O ke P, seperti ini teman-teman. Tarik dari O ke P. Ini adalah tengah-tengahnya. Titik O itu juga perpotongan antara BD dan AC, teman-teman. Seperti ini. Pasti kita kalau kita membayangkan dari arah C, kita mencari tegak lurus, pasti dia tegak lurus dengan garis ini, OP ya. Entah di mana, kita intinya mencari yang tegak lurus, misalkan di titik X. Nah, setelah ini keluarkan, atau pertama tadi kita lihat ya, segitiga COP, lihat segitiga COP. Nah, kita tarik dari C ke O, tentu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lihat segitiga COP. Jelas tadi segitiga COP ini segitiga apa teman-teman? Siku-siku ya. Segitiga COP itu segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Ini P. Panjang CP itu kan 2 kalinya CG. Kalau CG-nya 5 berarti CP-nya 10. Kemudian untuk ini CO, O-nya kan di tengah-tengah, berarti setengah dari diagonal sisi ya, berarti 5 akar 2 per 2 karena setengahnya. Kemudian OP. OP bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu mungkin ya. Kemudian tadi kita membuat ini ya, garis yang tegak lurus, ini X, ini yang kita cari yaitu CX. Ya, yang akan kita cari CX-nya berapa ya teman-teman. Untuk mencari CX terlebih dahulu kita cari OP-nya. Berarti OP kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah dengan CP kuadrat. OC-nya adalah 5 per 2 akar 2, ini dikuadratkan, ditambah dengan CP-nya adalah 10 kuadrat, jadinya adalah 25 per 2 ya, ditambah 100. Ini hasilnya adalah 225 per 2 teman-teman. Atau OP sama dengan akar dari 225 per 2 berarti 15 per akar 2. Ini adalah OP. Nah, kemudian tinggal kita buat rumusnya ya. Cari dua pasang garis yang tegak lurus. Antara lain CX tegak lurus dengan OP. Ini memang kita sengaja buat agar CX-nya ini adalah jarak. Kemudian OC dia tegak lurus dengan CP. Ya. Maka rumusnya adalah CX kali dengan OP sama dengan OC kali CP teman-teman. CX ini kita cari, OP-nya adalah berapa? 15 per akar 2 sama dengan OC-nya berapa teman-teman? 5 akar 2 per 2, CP-nya berapa? 10 ya, seperti ini. Ini kita coret dulu ya, nggak apa-apa ya. Ini 15, 5 berarti dapat 3 ya. Kemudian ini dengan ini berarti ini 5, sehingga CE sama dengan ya 5 akar 2 ya kali akar 5, karena bawahnya masih ada akar 5 berarti kali akar 5 per 3, seperti ini teman-teman. Jadinya berapa? Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi membahas soal yang tadi. Oh iya, mohon maaf, tadi saya ada kesalahan, yaitu bagian ini ya teman-teman. Tadi kan ketemu OP-nya 15 per akar 2 di sini. Cuma tadi saya memasukkan OP itu 15 per akar 5, jadinya salah ya. Ini harusnya akar 2 seperti ini. Maka ini harusnya akar 2 ya teman-teman.
Jadinya 5 akar 2 kali akar 2 berarti 5 kali 2 kan, hasilnya 10/3. Jawabannya adalah yang B. Itu sekali lagi mohon maaf. Kita lanjut ke soal yang terakhir adalah nomor 7. Perhatikan gambar 5 berikut. Garis AT, AB, dan AC saling tegak lurus. Berarti AT tegak lurus AB, AT tegak lurus AC, juga AB tegak lurus AC ya teman-teman. Panjangnya adalah 6, maka jarak antara A ke TBC. Nah, andaikan teman-teman berada di posisi A, nah pasti mencari jaraknya, pasti melihatnya di tengah-tengah TBC ini ya. Tengah-tengah TBC kita harus menarik garis dulu, tengah BC kita cari misalkan P, kemudian baru dari P kita tarik ke T teman-teman, seperti ini. Maka jaraknya nanti pasti ada di garis PT. Jadi seperti itu ya caranya mencari jarak dari A ke TBC. Itu akan diwakili oleh jarak A ke garis PT. Nah, untuk menyelesaikannya ya, jadi jarak titik ke bidang diwakili oleh jarak titik ke garis. Nanti jarak titik ke garis juga diwakili oleh jarak titik ke titik. Kemudian A kemana? Nah, caranya adalah A tarik tegak lurus dengan TP. Entah di mana titiknya, misalkan X ya. Maka diwakili oleh A ke X. Tapi terlebih dahulu kita lihat segitiga A, P, T dulu. Kita tarik dari A ke P dulu, seperti ini teman-teman. Nah, lihat segitiga APT, kita tadi kan membuat ya AE tegak lurus dengan PT, memang sengaja kita buat. Nah, kemudian itu kan kelihatan ya AT tegak lurus dengan AP. Nah, sehingga kita bisa dapat nih rumus bahwa AE kali dengan PT itu sama dengan AT kali dengan AP, teman-teman. Kita dapat rumus ini dulu. Yang akan kita cari adalah AX-nya. Berarti tugas kita mencari PT-nya dulu ya. Untuk mencari PT kita gunakan segitiga BPT juga boleh, siku-sikunya kan di P, jelas ya. Karena sisi miringnya adalah BT. Oh ya, kalau AT 6, AB 6, berarti TB karena siku-siku jadinya 6 akar 2 ya teman-teman. CT juga sama, 6 akar 2. Untuk BP karena AB-nya 6, AC-nya 6, maka BC-nya kan 6 akar 2 juga. Cuma karena P-nya di tengah-tengah, jadinya ini 3 akar 2, PC juga 3 akar 2. Gitu ya teman-teman. Kita cari PT-nya dulu. Untuk mencari PT, berarti PT kuadrat sama dengan BT kuadrat. Sisi miringnya kan BT, berarti BT kuadrat dikurangi dengan BP kuadrat. Nah, seperti ini. BT-nya adalah 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 kuadrat dikurangi BP-nya 3 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat kita jabarkan dulu jadi 72 dikurangi 3 akar 2 kuadrat kita jabarkan dulu jadi berapa? 18. Nah, sehingga 72 dikurangi 18 berapa teman-teman? 54 ya. PT adalah akar 54. Berarti berapa? 3 akar 6 ya, atau 9 kali 6 kan 54. Kemudian setelah kita ketemu PT, kita masukkan di sini 3 akar 6. AT sekarang teman-teman, AT-nya sudah tahu ya, yaitu 6. Sekarang AP. Mencari AP berarti AP kuadrat sama dengan, karena ini juga siku-siku, siku-sikunya di P, berarti AP kuadrat sama dengan AB kuadrat. Ini kan sisi miringnya ya, berarti dikurangi dengan BP kuadrat. Seperti ini teman-teman. AB-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat dikurangi BP-nya adalah 3 akar 2 kuadrat. Jadinya 36 dikurangi dengan 9 kali 2 18 seperti ini, jadinya adalah 18 ya. Jadi AP itu sama dengan akar 18 berapa teman-teman? 3 akar 2 atau 9 kali 2 kan 18 ya. Jadi AP-nya adalah 3 akar 2. Kita coret 3-nya seperti ini. Akar 2 dengan akar 6 kita sederhanakan jadi akar 3. Sehingga AX sama dengan 6 per akar 3. Atau kalau kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3, jadi adalah 2 akar 3 ya teman-teman.
Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya untuk jarak antara A ke bidang TBC adalah ini ya teman-teman, 2/3. Cuma karena di opsinya tidak ada, ya berarti ini tidak ada di opsi. Tapi jawabannya yang jelas 2/3. Terima kasih sudah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.